Pak Heru, saya dengar antum mencalonkan sebagai caleg daerah DPRD. Bukankah Pak Heru sudah usia? Mengapa masih mengurusi politik? Apa nggak lebih baik di rumah sambil berdakwah seperti biasanya saja? Oke, saya kira itu pertanyaan yang bagus. Memang seharusnya seperti apa yang antum sarankan tadi, di rumah saja sambil berdakwah dan lain sebagainya. Tetapi jiwa amar ma'ruf nahi mungkar kami ini menuntut lain. Banyak pos-pos penting di eksekutif yang dipegang dan direbut oleh orang-orang yang tidak mendasarkan kebijakannya dengan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, di zamannya pemerintahan SBY, ada seorang menteri yang bernama Mas Piamboi dihadapkan oleh kasus banyaknya remaja yang hamil di luar nikah. Sebagai solusinya apa? Sang menteri tersebut akhirnya mengeluarkan undang-undang agar tidak banyak kehamilan di luar nikah, maka dianjurkan memakai kondom. Nah, ini artinya solusi yang diberikan tidak mengacu kepada semangat Islam, melainkan justru bertentangan dengan Islam itu sendiri. Sebab dengan begitu artinya seks bebas dibolehkan. Seks bebas boleh dilakukan asal menggunakan kondom agar tidak hamil. Ini sebagai contoh kecil, belum lagi kalau kita bicara di era sekarang ini. Hadirin yang berbahagia, sementara orang-orang yang baik-baik, orang yang selalu menyandarkan segala persoalannya dengan agama, rata-rata mereka menjauh dari politik. Karena ada anggapan politik itu kotor. Masalah politik dianggap bukan masalah agama. Politik adalah urusan dunia. Sehingga mereka menjauh dari politik, aco tak aco terhadapnya, bahkan bila perlu golput. Akibat pandangannya seperti itulah, maka pos-pos penting akhirnya dipegang oleh orang-orang yang baik menurut agama. Ya. Dari akibat pandangan yang seperti itulah, maka pos-pos penting akhirnya tidak dipegang oleh orang-orang yang baik menurut agama. Tapi justru mereka yang tidak menyukai agama akan senang karena tidak ada penghalang untuk merebut pos-pos penting tersebut. Lalu kemudian ketika ada kebijakan yang tidak cocok dengan Islam, baru menggerundel, yang seperti itu akhirnya tiada gunanya. Karena apa? Karena kalau kita berteriak di luar sistem, tidak akan didengar. Maka itulah pentingnya kita merebut secara konstitusi agar kita bisa ikut dalam menetapkan kebijakan. Itulah sebabnya kami mendaftar sebagai calon legislatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.